Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Puja dan puji serta rasa syukur hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan pada kita semuanya, sehingga pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab yaitu Al-Arba'in An-Nawawi, yang mana insyaallah kita akan masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'muru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian itu diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, dan kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan masa 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi segumpal daging dengan masa 40 hari. Setelah itu diutuslah kepadanya malaikat yang akan meniupkan ruh di dalamnya, dan diberitakan yaitu 4 perkara baginya, yaitu dituliskan rizkinya,
ajalnya, amalnya yang menderita atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan ahli surga, bahkan sampai dirinya dengan kematiannya antara satu hasta, maka kemudian dia didahului oleh takdir baginya, dia melakukan amalan ahli nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan di antara kalian ada yang melakukan amalan ahli neraka sampai antara dirinya dengan kematian, yaitu sekitar satu hasta, maka takdir merubahnya, yaitu dia melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai perawi tertinggi, rawil a'la, ya. Dan kita tahu beliau adalah seorang yang masya Allah, yang kita ketahui adalah termasuk salah satu pembesar, ya, di kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahwasannya haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah shadiq, orang yang jujur serta dapat dipercaya. Ya, al jumlah hadhihi muakkadah. Jumlah ini adalah, atau kalimat ini adalah sebagai penguat. Ya, penguat dari apa? Kata Rasulullah. Padahal tadi sudah dikatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berbicara kepada kami Rasulullah. Tapi beliau menambahkan as-shadiqul masduq. Ya. Padahal walaupun as-shadiqul masduqnya tidak ada, seandainya beliau hanya mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu, kita sudah percaya ya bahwasannya beliau pasti adalah orang yang jujur. Tapi dalam hadis kali ini masya Allah beliau menambahkan as-shadiqul masduq, ditambah, ditakkid lagi, diperkuat lagi dengan bahwasannya beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Dan kita ketahui kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, tidak, bahkan orang-orang kafir pun, ya, orang-orang kafir Quraisy pun sudah percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, belum diangkat menjadi seorang nabi, beliau adalah orang yang sudah dapat dipercaya. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin, karena tidak pernah terdapat pada dirinya suatu kebohongan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka ketika ada seseorang, ketika dia berbohong sekali, maka akan hilanglah kepercayaan kepada orang tersebut. Berbohong sekali saja akan dipertanyakan, artinya orang sudah tidak bisa percaya kembali lagi, apalagi kalau dia berbohong 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Begitu juga seorang pedagang. Pedagang apabila dia berbohong sekali saja, besok pembeli itu tidak mungkin akan datang kembali. Jamaah rahimakumullah. As-shadiqul masduq qauluhu wa huwa as-shadiq,
Beliau adalah orang yang jujur. Ai shadiq fima akhbara bihi. Bahwasanya jujur dalam segala hal yang apa beliau sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Apa yang beliau katakan itu, maka beliau adalah orang yang jujur dalam hal ini. Al-masduq fima ukhbira bihi. Yang dipercaya apa? Beritanya. Ya, kalau shadiq jujur itu orangnya, yang dipercaya adalah beritanya. Apa yang akan disampaikan olehnya. Ya. Kajamaah rahimakumullah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasafahu kadzalika tamaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat jujur ini secara sempurna. Ya, fahuwa shadiq fima akhbara bihi. Beliau adalah orang yang jujur ya dalam perkataannya, wa masduq fima uhiya ilaihi alaihi salatu wassalam, dan dapat dipercaya atas wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innama dzakara Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu hadhil jumlah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud menyebutkan kalimat ini, kenapa? Li'anna at-tahaddus an hadzal maqam min umuril ghaib allati takhfa. Bahwasanya karena yang akan disampaikan dalam hadis ini adalah hal yang ghaib. Ya, ghaib adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak tampak. Ya, tidak tampak, tidak terlihat kenyataannya. Ya, tidak terlihat seperti apa bentuknya, karena ini adalah hal yang ghaib. Ya, walaisa fi dzalikal waqt taqaddama tibbun hatta yu'rafu ma yahsul. Kenapa? Yang pertama tadi kita jelaskan dalam hadis ini secara makna artinya adalah kalian diciptakan dalam perut ibu kalian selama 40 hari berbentuk air mani. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari, 140 hari. 120 hari. Berarti 120 hari ini kalau dihitung dengan bulan kira-kira 4 bulan. Ya. Dalam kondisi 4 bulan ini sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaannya. Dan kita tahu di saat itu tidak ada yang namanya dunia kedokteran. Ya, tidak ada dunia kedokteran semacam kita saat ini. Kalau sekarang kita bisa USG. Ya, bahkan yang sudah ada sekarang 4G apa 3G itu. Ya, 4G yang terlihat jelas. Ya, ini Masya Allah. Ini kan baru-baru saat ini, tapi dilihat di sini, fi batni ummihi. Rasul bukan seorang dokter, ya. Rasul bukan seorang tabib, ya. Beliau bukan pakar kesehatan, bukan, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi inilah wahyu itu. Maka kemarin waktu pelajaran tauhid sudah kita katakan. Ingat, dalam beragama ini berdalillah terlebih dahulu baru meyakini. Baru meyakini. Jangan salah, jangan kebalik. Yakin dulu baru berdalil. Karena kalau yakin dulu baru berdalil, apa yang akan terjadi? Hawa nafsu ini akan lebih tinggi. Kita akan mencari dalil yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi ketika dalilnya ada, apalagi nih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saya katakan kalau seandainya kita waktu itu di zaman Nabi ada, Rasul mengatakan yang seperti ini, kira-kira bisa kita percaya atau tidak? Waktu itu. Karena belum ada yang semacam alat saat ini. Berarti 1443 tahun yang lalu.
Seandainya kita hidup di zaman itu, percayakah? Allahu a'lam. Makanya beliau di sini Abdullah bin Mas'ud menambahkan shadiq masduq, jujur dan dapat dipercaya. Berarti disinilah hebatnya para sahabat. Di sini dia keyakinan para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Meskipun secara akal tidak masuk pada mereka, tidak masuk ke akal, karena tidak, ini kan perkara gaib ini, tidak tampak. Kalau sekarang masih bisa, ya. Kalau sekarang bisa dilihat, tapi di zaman itu ini adalah suatu perkara yang gaib, tidak tampak. Kecuali dikupas dulu perutnya, dilihat baru. Ya, tapi kan tidak ada penelitian seperti itu. Ya, sengaja dibuka atau bahkan yang meninggal pun pada saat itu tidak mungkin dikupas atau dibuka perutnya. Ini jamaah rahimakumullah. Wa hunaka ma huwa fauqa ilmi tib. Dan bahkan dalam hadis berikutnya, dalam kalimat berikutnya disebutkan apa? Ada yang lebih tinggi lagi daripada ilmu kedokteran. Ilmu gaib yang disampaikan di sini lebih tinggi daripada ilmu kedokteran. Kalau kedokteran sekarang tampak dengan adanya 4G tadi. Sekarang tampak. Yang ini sekarang yang akan disampaikan lebih daripada itu, wa huwa kitabatur rizq wal ajal wal amal. Yaitu penulisan, pencatatan rizkinya, ajalnya, amalnya, atau apakah dia orang yang menderita atau bahagia. Dilihat di sini, berarti ini tidak ada hubungannya. Ini sekarang, di zaman sekarang, coba antum perhatikan, tidak mungkin. Tidak bisa dilihat bagaimana bentuk catatannya, bagaimana cara mencatat, tidak terlihat. Kalau yang begini-begini sekarang 4G, yang dilihat cuman bayi janin itu saja. Sedangkan pencatatan rizkinya, amalnya, kebahagiaan, penderitaan dan sebagainya tidak terlihat sama sekali. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ada penelitian. Ya, coba disuruh seorang ibu taruh dia di dalam satu ruangan, biarkan dia adakan CCTV, adakan apa namanya? Yaitu tes-tes semuanya, kira-kira malaikatnya datang kapan ini? Tidak akan mungkin pernah tertangkap. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Selama ini akan terjadi peniupan roh ini, tertiup berapa? 120 hari. Di saat umur 4 bulan baru di sanalah ditiupkan roh, hiduplah dia. Maka nanti ini berkaitan. Ya, kenapa dijelaskan dalam hal seperti ini? Ini nanti berkaitan tentang hukum seorang yang keguguran. Ya. Jadi janin yang gugur di masa sebelum 120 hari atau setelah 120 hari. Apa yang dia lakukan? Nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Kalau dia lahir sebelum ini, maka cukup, mohon maaf, dibuang begitu saja. Ya, atau cukup, mohon maaf, ditanam bebas di mana saja. Tidak perlu harus di kuburan seorang muslim. Ada satu waktu yang tertentu. Ya, kapan dia harus nanti ketika janin ini meninggal, kapan dia wajib disolatkan dan dikafani dan sebagainya. Ada waktu-waktunya. Ini dinamakan dengan yaitu keguguran. Maka itu dibahas di sini. Hal yang gaib seperti ini dibahas dalam hadis ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan iman. Iman itu tidak harus tampak oleh pandangan. Kita beriman kepada Allah. Apakah kita sudah pernah melihat Allah? Tidak.
Kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada beliau. Apakah kita pernah melihat? Tidak. Inilah iman. Kacamatanya adalah bukan pandangan tapi hati. Maka wajar Allah Ta'ala mengatakan yahdi mai yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa? Karena ini bukan pandangan biasa, tapi ini adalah pandangan yang sangat-sangat dalam, batin. Ini hubungannya ke hati. Ya, kalau seandainya tampak, semua insya Allah akan ikut beriman. Tapi disinilah hati. Allah menguji semua. Ya, sehingga Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada orang-orang yang sudah kita dakwahi setiap hari. Setiap hari kita dakwahi. Tapi subhanallah, sama sekali tidak ada petunjuk itu masuk ke dalam hatinya. Ya, tinggal di samping masjid, tinggal di musola. Berapa kampung yang warganya tinggal berdempetan dengan masjid atau berjarak dengan masjid sangat sedikit, ya, sangat-sangat pendek jaraknya. Tapi subhanallah, hidayah juga belum masuk ke dalam relung hatinya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Azan begitu sangat keras, speakernya double, bahkan 4, ya, ke arah selatan, utara, barat, timur. Ya, toanya sudah kemana-mana. Yang tinggal di samping masjid ndak bangun, ndak datang ke masjid. Yang tinggalnya subhanallah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dari masjid datang. Ada yang masya Allah tergopoh-gopoh, ada yang pakai tongkat dan sebagainya. Ini namanya hidayah, petunjuk. Ya, berarti petunjuk itu Allah yang memberikan petunjuk itu. Kita manusia walaupun sudah capek ngasih tahu, walaupun 100 kali ngasih tahu, ketika hidayah belum masuk tidak akan mungkin. Bahkan sekarang masya Allah banyak orang yang mendapatkan hidayah petunjuk itu dengan melalui sekarang internet, YouTube. Banyak orang mulai paham di sana, padahal tidak pernah sama sekali masuk masjid. Tidak pernah masuk masjid, tapi karena dia lihat YouTube, mulai di sana. Subhanallah. Inilah pengaruh dakwah. Ya, jadi yang namanya dakwah itu tidak harus berhadapan seperti ini, meskipun inilah yang lebih baik. Tapi kadang-kadang hidayah itu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan orang yang tidak pernah didakwahi pun sekalipun ketika hidayah itu masuk. Lihat para nabi, para anbiya mendapatkan mukjizat. Ya, mendapatkan wahyu. Mereka hidup di tengah manusia yang sama sekali tidak ada orang beriman. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak ada orang yang beriman waktu itu. Beliau sendiri. Ya, ketika beliau mendapatkan wahyu itu sendiri. Maka saya katakan kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira kita percaya enggak sama Rasul? Beliau ini sendiri, enggak dengan siapa-siapa. Beliau sendiri. Namun subhanallah, itulah hidayah. Ya, jemaah rahimakumullah. Maka dari itu, siapa yang saat ini Allah berikan petunjuk untuk masuk ke dalam masjid, masjid manapun, sekali lagi bukan masalah kita, bukan masalah di Ar-Raudhah, tidak. Tapi seluruh masjid, siapapun yang bisa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau Allah tidak kasih hidayah kepada kita, tidak mungkin kita datang ke sini. Tidak mungkin kita sholat jamaah di masjid-masjid. Kalau Allah tidak kasih hidayah, Allah tidak kasih petunjuk.
Tapi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah berikan petunjuk itu kepada kita. Maka pertahankan petunjuk ini secara baik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana an ta'atik. Ingat dalam hadis ini nanti disebutkan ada orang yang beramal, amalan ahli surga, sedikit lagi tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal. Tinggal dia mau masuk surga lagi sejengkal. Ternyata apa? Takdir berkata lain. Dia melakukan amalan ahli neraka. Tidak jadi akhirnya. Tidak jadi akhirnya masuk surga. Kita tidak tahu seperti apa. Tapi hanya kita bisa memohon kepada Allah. Kita hanya bisa meminta kepada Allah. Dengan doa-doa agar hidayah ini, petunjuk ini akan terus ada pada hati kita. Dengan doa-doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau selewengkan hati kami setelah kami beriman, setelah kami mendapatkan petunjuk-Mu. Dan kita juga diajarkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Kan dalam hadis, dalam kitab Al-Qaulul Mufid dijelaskan orang itu terhitung di akhir amalnya, di akhir hidupnya. Maka sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir kalimat dalam kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Ini yang saat ini kita pertahankan. Tapi jangan coba-coba. Enggak apa-apa loh. Nikmati dulu. Ya, kita melakukan maksiat. Maksiat aja dulu dah, enggak usah dah. Nanti ketika Allah sudah kasih hidayah, siapa tahu Allah kasih hidayah, tinggal sejengkal lagi. Kita pinginnya seperti itu. Tapi siapa yang jamin? Banyak orang-orang yang mati melakukan dengan kemaksiatan. Ada ndak orang yang mati, mohon maaf, nyekek botol? Lagi oplosan ini saat ini. Banyak. Ada ndak orang lagi, mohon maaf, mati dalam keadaan berzina, sedang dempet-dempetan? Ada. Ada yang matinya dalam keadaan mencuri, dikeroyok masa. Oh, siapa yang menjamin tinggal sejengkalnya ini dia bisa ngucapin la ilaha illallah? Jangan coba-coba makanya. Ya, ketika dalam hal seperti ini jangan coba-coba. Maka orang yang saat ini mendapatkan hidayah, pegang kuat-kuat. Hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Karena hidayah ini tidak bisa dibayar dengan materi apapun, dengan dunia apapun. Nabi SAW saja, paman beliau, ya, orang yang sangat dekat dengan Nabi, ternyata tidak mendapatkan petunjuk. Yang sangat dekat dengan Nabi tidak mendapatkan petunjuk. Tapi kita Masya Allah yang 14 abad jauh dengan Nabi SAW ternyata diberikan hidayah ini. Bersyukurlah. Terlebih kita hidup di suatu daerah yang subhanallah lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Ini mungkin insya Allah yang akan kita sampaikan nanti, kita akan selesaikan lagi, kita akan sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Ini baru pertama, artinya dalam hadis ini ingatlah Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan perkataannya dapat dipercaya. Jadi tidak ada sedikit pun kebohongan, semuanya terbukti. Ini bukan janji politik.
Ya, ini bukan janji politik, sekali lagi ini adalah wahyu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhir wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.